ibadah ya sebenarnya banyakkan kita ibadahnya dengan nabi-nabi yang lain. Nah, kalau nanti kita nggak masuk surga ya nggak mungkin, pasti masuk surga semua asal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak hilang la ilaha illallah. Bukan nggak diganti, kalau nggak diganti pasti masuk surga. Diganti itu keluar dari agama. Kalau kita masih seorang muslim, kita seorang Islam dan tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ya tentunya kita akan masuk surga. Walaupun nanti digodok dulu, dibakar dulu di neraka mungkin ribuan tahun untuk bersihin. Kan begitu. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena di zaman-zaman Nabi Adam, Nabi Idris dan Nuh, ibadahnya cuma satu-satu, Pak. Nabi Adam ibadahnya cuma hanya menjalankan berdiri. Masuk surga. Kita kan sholatnya berapa? 5 kali kita. 5 kali 17 rakaat kan. Nabiullah Adam, Idris, Nuh juga ibadahnya bagaimana itu? Hanya dijalannya dengan puasa. Kita puasa juga dapat Ramadan. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW ini ibadahnya rangkuman daripada nabi-nabi. Nabi Ibrahim sholat malam, kita juga ada sholat tahajud. Kan begitu. Dan kalau di istilah kita kan ada seperti itu, Nabi Adam, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Itu emang bagiannya nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad adalah keseluruhan daripada sholat itu sendiri. Jadi insya Allah kita itu termasuk orang-orang yang sudah dijaminkan masuk surganya Allah. Tinggal mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai keluar dari diri kita. Jangan sampai keluar, Pak. Kalau keluar ya nggak ada harapan. Karena kuncinya surga cuman itu. Kan udah dibuka rahasianya gitu ya. Bahwa kuncinya surga, kita Allah Maha Adil, Pak. Semuanya udah dibuka, udah dibocorin rahasianya. Kita mau masuk ke dalam kubur, udah dibocorin itu rahasianya tuh. Man robuka, itu kan bocoran berarti kan, oh nanti dikubur ditanya. Dikasih bocorannya sama Allah. Sampai kalau orang yang pengen masuk surga dikasih kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha. Kurang seberapa Allah dan Rasul yang memberikan kepada kita. Miftahul jannah, kuncinya surga adalah la ilaha itu. Makanya kalau kuncinya pengen cepat masuk ya perbanyak setiap hari kan. Jangan kuncinya mau masuk surga kecil banget kan susah bukanya, Pak. Gedein jadi supaya pas. Kalimat la ilaha illallah tanamkan dalam hati kita. Makanya kalau ada orang yang masih menyebut kalimat la ilaha atau di dalam hatinya ada la ilaha illallah, tentunya akan dimasukkan ke surga Allah. Apalagi kalau sampai mengamalkan lebih kuat lagi amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau sampai memperbanyak sholawat, nanti bareng masuknya, maksudnya kita sudah pasti masuk ke surga dengan dikasih kunci apa ya? Kuncinya kalimat la ilaha illallah, itu bisa masuk surga. Tapi kalau sendiri kan ribet, Pak. Kita nggak tahu mana pintunya kan begitu. Kuncinya udah ada, pintunya di mana nggak tahu. Yang tahu siapa? Rasulullah, Pak. Karena Rasulullah sudah pernah ke sana. Di saat Isra wal Mi'raj Rasulullah sudah sampai sana, tahu pintunya yang sebelah mana. Makanya kalau pengen kita selamat, selain kita punya kunci masing-masing, kita juga harus ngikut orang yang pernah masuk ke sana. Siapa? Rasulullah. Bagaimana supaya kita ikut Rasulullah? Perbanyak sholat. Itu Pak kunci hidup itu, Pak. Terus sholawat biar diaku sama Rasulullah, biar masuk rombongannya. Sholawatin, panggil terus, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad misalkan. Rasulullah dengar, ini siapa ini? Catat sama Rasulullah. Sudah banyak nih. Nanti masuk rombongan. Jadi tinggal masuk buka. Kalau kita hanya menyebut Allahnya saja, ya bisa masuk surga, tapi ya di sendiri ya bingung, Pak. Nah itu makanya perbanyak membaca sholawat kalau kita pengen
bareng dengan Rasulullah atau ikut zuriyahnya Rasulullah. Kan sama. Ya Rasulullah dengan zuriyah keturunannya itu juga sama. Kanjeng Syekh Syarif Hidatullah juga zuriyahnya Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani zuriyahnya Rasulullah. Ikut amalannya biar juga sama dibawa nanti masuk rombongannya Rasulullah. Jadi nanti rombongan satu Rasulullah dengan para sahabat, di sini semua keturunannya. Digabung kita ini masuk bareng-bareng. Nggak ada tanya-tanya, ditanya nggak ada. Karena malaikatnya melihat siapa yang paling terdepan kan gitu. Ini kan ada orang yang nggak mau manakib, ada nggak mau rotib, nggak mau masuk surga sendirian pak kayaknya itu. Ya silahkan nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti kan endingnya seperti apa kan. Duluan mana nanti kan. Enakan mana nanti kan seperti itu. Makanya yakinnya yang ini dengan wasilah Yasin. Ya tentunya juga alhamdulillah insya Allah kita akan bareng-bareng juga nanti ke sana. Jadi kita bersama dengan guru kita ditarik, diakui, dimasukkan dalam rombongannya Rasulullah. Kita tinggal nunggu masuknya surganya Allah. Karena berat pak kalau kita nggak masuk rombongan pak. Karena Rasulullah sudah pernah ke sana, itu tahu jalan mana yang paling cepat, jalan mana yang paling indah, jalan mana yang adem, yang nggak panas itu tahu Rasulullah. Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Sudah pernah lagi ke sana itu di Isra wal Mi'raj kan. Kenapa kalau kita nggak ikut Rasulullah? Subhanallah. Jarak matahari saja dengan kita hanya 1 jengkal, Pak. Mataharinya hanya 1 jengkal. Ini yang nggak bisa kehitung aja berapa coba dari bumi ke matahari. Nggak ada yang bisa ngitung. Banyak perkiraan, kira-kira sekian juta kilometer. Nah ini 1 jengkal panasnya kayak apa. Tapi kalau kita ikut rombongan itu jalan sudah bagus. Karena jalannya Rasulullah kan nggak mungkin dengan dijelekin. Pasti bagus. Mungkin adem dan seperti itu. Makanya jaga kita ini masuk ke dalam jam'iyah yang muktabarah. Yang sahih. Yang jelas sanadnya. Itulah jalan sesungguhnya kita Pak nanti. Jangan mentang-mentang kitabnya hafal semua. Maunya masuk surga sendirian. Gak bisa. Udah nggak mau ngapain sholat aja. Nggak taunya sholatnya juga belum tentu benar kan begitu, walaupun ngerti kan. Karena di sana harus ditaruhkan istilah tariqah wa haqiqah wa ma'rifah, harus berbarengan. Jadi mungkin itu ya.